semuanya, perkenalkan nama saya Justin Karacawan dengan NIM 6720211030. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soket programming. Soket programming adalah sebuah cara untuk menghubungkan dua node dalam jaringan internet, yaitu node client dan node server. Node server akan berfungsi sebagai pendengar, sedangkan node client nanti akan mengirimkan pesan kepada server. Dan di sini saya sudah membuat contoh program yang memanfaatkan modul soket dari bahasa pemrograman Python. Nah, untuk program yang ini tuh fungsinya itu untuk menghubungkan host dengan www.google.com atau website Google. Nah, jadi pertama di sini ada modul yang perlu diperlukan, yaitu import socket, modul socket dan modul sys. Lalu di sini ada selanjutnya di sini ada command try s sama dengan socket dan socket socket af inet socket script print socket successfully created. Jadi di ini itu perintah untuk membuat socket, sebuah socket baru yang nanti akan digunakan untuk mengkoneksikan host dengan Google, website Google. Jadi setelah ini nanti jadi program nanti akan mencoba membuatkan soket untuk host ini. Nah, lalu accept socket.error sr print socket creation failed with error %s %r. Nah, ini jadi kalau misalnya ada error itu nanti yang soketnya tidak terbuat dan yang tampil adalah perintah ini, message ini, socket creation failed error dengan detail errornya itu sesuai dengan error yang dialami. Nah, selanjutnya port sama dengan 80 ini adalah port default untuk yang akan digunakan oleh soket. Nah, selanjutnya try host IP socket.getHost by name www.google.com. Nah, jadi ini tuh untuk mendapatkan alamat dari website Google-nya. Lalu accept socket dari error print there was an error resolving the host sys exit. Nah, jadi kalau misalnya dari alamatnya ini itu kan alamatnya berupa IP nanti yang didapatkan. Nah, kalau misalnya gagal mendapatkan IP dari websitenya Google ini, nah nanti akan ada error, message error ini yang akan muncul itu. Jadi maksudnya ada error di koneksinya host, lalu si screen itu keluar dari programnya langsung. Nah, selanjutnya di sini ada s.connect host IP port. Nah, jika misalnya ini berhasil mendapatkan alamatnya, dan nanti program akan lanjut ke sini untuk mengkoneksikan host dengan website Google. Lalu jika berhasil, nanti akan muncul message the socket has successfully connect to Google. Ya, sebagai contoh ini. Sekarang kita akan coba programnya. Caranya ke Python connect underscore google.py. Nah, ini seperti yang terlihat ini kan socket successfully create. Jadi soketnya berhasil dibuat, lalu soket dari successfully connect to Google. Nah, berarti sekarang soketnya ini itu sudah berhasil terkoneksi dengan Google account. Dan network saya pun berarti juga sudah terkoneksi dengan Google. Dan selanjutnya di video sebelumnya itu yaitu yang untuk Linux dan Python itu saya juga sudah pernah membuat program menggunakan modul socket itu
untuk mencari IP address dari router terdekat. Nah, jadi saya sedikit, saya jelaskan sedikit ini programnya. Jadi ini import soket, modul soketnya, terus ini get default gateway-nya, define class-nya. Ini untuk membuat soketnya itu soket, nah gitu. Nanti soket untuk menghubungkan ke router. Lalu ini S titik connect 8888 80 ini 80 itu ini portnya. Lalu return s get sock name ini 0. Ini untuk mendapatkan apa, nama soketnya. Lalu ini def define main itu define class main. Lalu ini untuk ngeprint IP address-nya dari router setelah IP address-nya diketahui. Ini default underscore gateway IP get default gateway. Lalu print f default gateway IP address-nya itu ini sesuai dengan IP address yang didapatkan. If name main ini untuk merun perintahnya dari awal sampai akhir ini. Nah, lalu untuk ilmunya langsung saja kita coba Python 3 router.py. Nah, ini seperti yang terlihat, ini gateway IP address-nya dapat 10.0.2.15. Dan selanjutnya adalah program untuk transmisi pesan antara klien dan server. Nah, jadi di sini sudah ada programnya. Ini untuk yang server. Pertama import modul socket, lalu sini define class run server underscore. Lalu ini untuk membuat socket servernya. Dan di sini ada declare server IP atau IP address yang server dan port yang server. Nah, lalu ini server.bind ini supaya server menggunakan IP address dan portnya ini. Lalu server.listen ini itu untuk membuat server mencari IP address dan port yang sesuai dengan punyanya dia. Lalu print listening on server IP-nya dan portnya dia. Nah, di sini client underscore socket client address server.accept ini, jadi setelah klien ditemukan oleh server, nah ini server dan klien akan segera membuat koneksi untuk menghubungkan satu sama lain. Nah, jika sudah terhubung, langsung ada message-nya ini accept connection from client address. Yang 0 ini itu IP address-nya, nah kalau yang kedua ini portnya, yang kolom kotak satu ini. Lalu while true request client socket sama request decode ini itu punya, maksudnya tuh jadi supaya server dapat menerima request yang dikirimkan oleh client. If request lower sounding close ini, jika yang dikirimkan pesannya itu close, ya ini nanti dikirimkan ke klien. Nah, nah, selain itu kalau misalnya pesan lain yang dikirimkan itu nanti sesuai dengan ini kurung awal request itu, jadi pesannya yang dikirimkan oleh klien ini nanti akan dicetak di sini respon, atau ini respon accepted encode itu. Nah, setelah respon itu diterima itu nanti server akan mengirimkan pesan ini ke klien. Lalu client underscore socket send respon. Jadi pesannya ini nanti dikirimkan ke soketnya klien. Nah, jika tadi klien mengirimkan pesan close, nah nanti soketnya klien itu akan ditutup bersamaan dengan kirimnya message connection to client close di server. Dan
soketnya ke server pun ditutup. Ini untuk menjalankan programnya. Dan selanjutnya ini untuk programnya klien. Lalu pertama import modul soket, modulnya soket, lalu define kelasnya run underscore client. Ini untuk membuat soketnya klien. Lalu di sini ada declare IP address-nya dan portnya dari server. Itu jadi IP address-nya dari server sama klien ini harus sama. Nah, lalu klien connect dengan server IP address-nya server itu sama portnya server. Dan jika sudah terkoneksi nanti ini message input enter message itu untuk menginputkan pesan yang akan dikirimkan ke server. Lalu klien dosen MSG encode ini itu supaya klien ini nanti mengirimkan pesan ke server. Lalu respons klien ini itu jadi nanti setelah mengirimkan pesan nanti klien akan menerima respons dari server itu apakah pesannya diterima atau tidak gitu. Nah, lalu if response lower sama dengan close. Jadi kalau misalnya nanti ditutup apa koneksinya sama server itu nanti pesannya seperti ini. Nah, lalu jika tidak receive-nya sesuai respons yang tadi itu baik accept atau tidak. Nah, jika tadi server itu menutup koneksinya dengan klien, nah nanti program ini soketnya ini nanti juga ditutup oleh klien ini juga. Input juga print ini untuk message-nya connection to server close. Lalu untuk menjalankan programnya. Dan langsung saja saya praktekkan. Pertama kita buka dulu programnya. Ini seperti yang dilihat ini listening on 127.0.0.1 portnya 8000. Ini untuk berarti si servernya ini sudah mulai mencari klien yang IP-nya sama dengan ini. Nah, untuk membuka programnya kliennya atau soketnya kliennya itu buka terminal baru sama tapi sama seperti tadi, tapi ini kali ini kita buka soketnya klien. Oke. Ya, yang terlihat ini sudah terkoneksi ya klien dengan server. Dan kalau dilihat di server ini ada misalnya accepted connection from servernya ini, IP address-nya dan portnya klien, klien dan server. Lalu misalnya kita kirim pesan itu nah ini statusnya ini apa responsnya dari server itu adalah accepted atau diterima. Dan kalau kita lihat di server ya seperti yang terlihat ini server juga menerima pesannya apa hello world ini. Nah, kalau misalnya kita untuk menutup koneksinya ini berarti tinggal kita kirim pesan close. Dan dengan ini lalu langsung keluar message-nya connection server close dan kembali ke syntax defaultnya command prompt-nya kan. Jadi server juga sama connection to client close. Dan selanjutnya adalah untuk multi threading atau menangani banyak klien sekaligus. Dan jadi sini sudah ada programnya untuk server yang dapat melakukan multi threading atau menangani banyak klien dalam satu waktu atau menangani banyak klien dalam waktu bersamaan. Jadi di sini sudah
modul yang digunakan itu import socket dan threading. Lalu di sini define class into client, variable client socket dan addr. Lalu try while true, request client socket ini, dan selanjutnya if request lower close, dan socket sign close ini untuk menerima dan menampilkan ya menampilkan pesan dari klien ini. Nih, lalu ini printnya, receive-nya itu ya ini pesannya yang didapat itu apa, dan nanti tampilkan di sini. Lalu yang bawah ini response accepted client socket send response input, ini itu tuh untuk untuk menampilkan respon yang diterima oleh server tuh. Jadi maksudnya kayak pesannya itu diterima atau tidak oleh server seperti itu. Lalu di sini accept exception as a itu, jadi kalau misalnya ada error maka yang ditampilkan adalah ini message-nya ini error when handling client. Nah, sesuai dengan errornya yang terjadi. Lalu finally client socket close connection to client, ini server address-nya sama IP address-nya. Lalu ini portnya itu close, itu jadi kalau misalnya client itu tadi mengirimkan message close, nah itu nanti koneksinya bakal ditutup untuk sama server dan kliennya ini IP servernya sama portnya klien yang ini yang sedang terkonek. Nah, lalu di sini kurang lebih sama yang define run underscore servernya tuh kurang lebih sama seperti yang server.py. Ini server IP, kalau ini IP address server, portnya, lalu ini membuat soketnya. Nah, ini koneksikan dengan IP address sama portnya. Lalu ini untuk mencari dan menghubungkan ke klien itu sesuai dengan IP server sama portnya. Nah, jika sudah terhubung nanti ini, dan jika sudah terhubung nanti langsung klien sama server ini buat koneksi. Nah, kalau sudah terkoneksi, nah ini akan muncul message-nya ini accept connection from IP-nya server sama koneksi portnya kliennya. Lalu thread target untuk klien ini, jadi kalau misalnya nanti ada lebih dari satu klien terhubung tuh ya nanti ini pesannya diulang lagi gitu. Nah, lalu exception as a, kalau ada error tuh nanti muncul errornya apa. Lalu ini sampai, nah ini nanti semuanya dilakukan sampai servernya ditutup. Nah, ini untuk menjalankan servernya. Dan misalnya sekarang kita coba ini, pertama saya coba dulu kalau misalnya server.py nya itu kita coba kita hubungkan dengan dua klien ya. Jadi message, lalu Python server.py terlebih dahulu. Ya, ini sudah mulai listing. Nah, sekarang kita kliennya, ini kliennya sudah terhubung ya yang pertama ya. Nah, sekarang untuk yang kedua kita buka lagi terminalnya baru, lalu kita sama seperti tadi buka program client.py. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini accept koneksinya tuh cuman dari yang klien yang pertama saja kan. Enggak, berarti ini servernya cuma mau terhubung sama klien yang pertama kali terhubung dengan dia. Misalnya saja kita kirimkan pesan hello world di klien pertama. Nah, ini pesannya diterima. Nah, sedangkan untuk klien kedua, jika kita coba untuk mengirimkan pesan ke server, nah ini pesannya nggak ada message yang seperti yang ini kan, klien yang
pertama tadi kan itu, kalau yang klien pertama ini accepted, nah yang klien kedua ini kan ready. Nah kalau kita lihat di server itu yang diterima itu cuman pesannya hello world saja, berarti klien pesan dari klien pertama. Nah, sedangkan kalau kita coba yang multi threading ini, mama tutup dulu semua terminalnya, terminal baru, dulu kita .py, ini sudah mulai list listening. Lalu kita buka terminal baru, hubungkan ke klien, lalu kita buka lagi di terminal kedua. Nah, kalau kita lihat di ini, di multi server yang multi threading itu, ini kan kliennya tuh dapat sinyal apa, koneksi dari yang ini itu yang pertama, klien pertama. Nah ini klien yang kedua. Nah kalau misalnya kita coba kirim pesannya, nah ini itu world, ini accept. Lalu yang kalau yang kedua kita kirim pesan itu, ya sama-sama responnya sama-sama accepted kan. Nah kalau kita lihat di sini di servernya tuh pesannya yang masuk itu dua-duanya ya. Ini yang dari klien pertama tadi, terus ini yang dari klien kedua. Nah, kalau misalnya kita close itu close up yang klien pertama, connection to the server close, dan connection to the klien yang pertama ini, yang ini itu juga ditutup. Ya, nah, lalu kalau kita coba kirim pesan dari klien kedua pun masih menerima ya pesannya dari klien kedua ya, selama ini klien keduanya belum ditutup. Kalau kita close, salah, close. Nah, ini connection di server close. Nah ini juga klien keduanya juga sudah terputus koneksinya. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.